Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Sungguh kita harus berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus yang terus setia melindungi dan yang memberi kita hidup sampai hari ini. Bukan hanya napas yang telah diberikan Tuhan kan adik-adik? Ya, Tuhanlah juga yang sudah memberi segala keperluan kita, terkhusus kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Nya sampai hari ini. Adik-adik, Tuhan mau supaya kita semua beribadah kepadanya dengan hormat. Jadi, jangan ada yang bermain-main ya. Yuk, kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan melalui lagu Hore Hore. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini tolonglah kami untuk beribadah, mendengarkan perkataan-Mu dengan serius. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, setiap kali kalian mendengarkan cerita sekolah minggu, apa sih yang kalian rasakan atau pikirkan? Apakah kalian hanya ingin tahu saja? Kalau untuk menambah pengetahuan saja, itu tidak cukup untuk mengubah hidup kita menjadi berguna adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya kita beriman sungguh kepadanya sampai akhirnya kita pun bisa berguna untuk memuliakan namanya.
Masih ingatkah kalian apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu? Ayo, siapa yang sudah lupa? Mungkin kalian hanya ingat sedikit-sedikit saja, bukan? Tetapi kalau sertanya isi sinetron di TV, kalian pasti langsung ingat kan? Adik-adik, setiap firman yang kita dengarkan harus kalian pikirkan dan renungkan untuk diri kalian sendiri, supaya kalian tidak lupa dan kalian semakin jelas mengerti firman itu. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, selama 3 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan cerita tentang para misionaris atau penginjil, bukan? Ya, ada yang datang ke tanah Batak dan ada juga yang memikirkan tanah Karo. Dan perjuangan mereka indah sekali ya adik-adik, karena pada akhirnya satu demi satu orang-orang Toba dan Karo mengenal dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik, ternyata bukan hanya orang Toba dan orang Karo loh yang dipedulikan Tuhan. Tuhan juga memikirkan orang Nias. Orang Nias itu sama seperti orang Toba dan Karo. Mereka dulunya belum mengetahui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Sebaliknya, yang mereka sembah dan taati dan yakini adalah roh-roh nenek moyang mereka yang mereka gambarkan dalam bentuk patung dari batu atau dari kayu. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa dan memohon perlindungan atau meminta berkat-berkat. Tetapi karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, seorang misionaris yang sama seperti penginjil sebelumnya datang untuk mengabarkan tentang Yesus, Tuhan yang benar. Nama misionaris itu adalah Ernst Ludwig Denninger. Denninger lahir di Berlin pada 4 Desember tahun 1815. Sebelum belajar tentang Tuhan, pada masa mudanya Denninger bekerja membersihkan cerobong asap rumah-rumah yang ada di kotanya. Pada tahun 1848 sampai tahun 1859, barulah dia berangkat ke Kalimantan untuk menginjili suku Dayak. Tetapi penginjilan itu terhenti karena adanya perlawanan dari suku-suku tersebut. Kemudian Denninger diutus ke tanah Batak sebelum Nomensen. Tetapi rencananya itu terhalang karena istrinya sakit saat mereka tiba di Padang. Selama berada di Padanglah ia mulai menjalin hubungan dengan orang Nias yang merantau
dan bekerja di sana. Di saat itu, dia mulai belajar bahasa Nias dengan tujuan untuk pergi ke Nias memberitakan Injil sampai akhirnya pada tanggal 27 September 1865, Deninger pun tiba di Gunung Sitoli bersama dengan istrinya dan anaknya yang datang dari Jerman untuk merawat ibunya. Adik-adik tahu, tanggal 27 September akhirnya dirayakan oleh gereja-gereja Protestan di Nias sebagai permulaan pemberitaan Injil sampai sekarang untuk mengingat bahwa pada tanggal itulah Deninger tiba di Pulau Nias untuk memberitakan Yesus. Orang-orang Nias tidak langsung mau belajar tentang Tuhan Yesus. Sehingga untuk menarik perhatian orang banyak supaya mereka tertarik untuk belajar firman Tuhan dan nyanyi-nyanyian gereja, Deninger lebih dahulu membagikan tembakau untuk rokok dan ramuan siri. Prosesnya tidak mudah adik-adik. Deninger memikirkan cara lain untuk mendekati mereka. Ia berusaha mengajar beberapa pemuda agar dapat membaca dan menulis. Mengapa pemuda belum tahu menulis? Itu karena selama Deninger belum datang ke Pulau Nias, belum ada sekolah untuk belajar baca tulis seperti zaman kita, TK atau SD yang saat ini. Awalnya, sekolah ini hanya diselenggarakan di rumah penduduk dan ternyata berhasil. Pemuda-pemuda itu pun akhirnya membantu Deninger untuk mengajar anak-anak di sekitar Gunung Sitoli pada tahun 1866. Wah, kedatangan misionaris itu membawa perubahan yang berguna ya adik-adik. Walaupun awalnya sulit untuk mengajari mereka, namun oleh pertolongan Tuhan, Deninger bisa mendapatkan buku berisi bahan yang diajarkan kepada orang-orang di sekolah yang dibuatnya. Selain membuka sekolah, ia juga mulai menerjemahkan Injil Lukas dan Yohanes ke dalam bahasa Nias yang dibantu oleh pemuda-pemuda yang sudah diajarinya itu. Setahun sudah penginjil yang lain datang, maka pada Paskah tahun 1874 mereka membaptis 25 orang penduduk kampung tersebut, termasuklah Yahudua, kepala kampung Hilina, oleh karena ketekunan mereka mengunjungi dan mengasihi keluarga-keluarga di kampung itu. Banyak kesulitan yang mereka hadapi adik-adik. Mulai dari keyakinan suku Nias yang sangat kuat kepada roh-roh kegelapan, gangguan keamanan, wabah penyakit malaria yang terjadi saat itu, dan tempat-tempat yang masih belum ada jalannya karena pegunungan-pegunungan yang terjal yang ada di sana. Itulah yang membuat sulitnya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga daerah yang dicapai hanya di sekitar daerah Gunung Sitoli saja. Dengan 3 pos pekabaran Injil, yaitu Gunung Sitoli, Ombolata, dan Dahana. Walaupun banyak kesulitan yang dialami, namun dalam masa itu telah berhasil dibaptis sebanyak 699 orang. Bagaimana adik-adik?
Apakah kalian mau pergi ke suatu pulau atau tempat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus? Apakah kalian mau menjadi alat Tuhan untuk bangsa-bangsa lain seperti Pak Deninger itu? Sekalipun nanti adik-adik tidak pergi ke pulau yang lain yang sangat jauh, kalian tetap bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan tentang kasih-Nya dan kebenarannya kepada keluarga, teman, atau tetangga di sekitar desa atau kota tempat kita tinggal. Nah, untuk menjadi seorang yang berguna untuk Tuhan, atau untuk menjadi seorang yang bisa melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, adik-adik perlu bertobat terlebih dahulu. Adik-adik semua harus terlebih dahulu menerima kasih Tuhan yang sudah diberikannya untuk keselamatan jiwa kita. Ketika kalian sudah merasakan atau mengalami kuasa Tuhan menyelamatkan jiwa adik-adik, maka kalian pasti akan terdorong untuk memberitahukannya kepada siapa saja, dan kalian pasti memiliki keberanian dan semangat untuk mengajak mereka mengenal Yesus dan mempercayainya. Coba adik-adik ingat, kemana saja kalian sering mengajak teman-teman kalian? Hayo, pasti kalian bersemangat mengajak mereka untuk nonton sinetron kan? Main games, atau jajan, dan yang lainnya bukan? Itu membuktikan bahwa kalian belum merasakan kasih Yesus yang terbesar yang telah nyata mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan jiwa kalian. Untuk itu, renungkanlah karya keselamatan yang sudah diberitakan dalam firman-Nya selama ini kepada kalian. Percayailah itu untuk diri kalian secara pribadi, maka kalian pasti mendapat keselamatan dan Roh Kudus akan dimateraikan atau diberikan di dalam hati kalian untuk menolong kalian mengajak orang lain untuk mendapatkan kasih Yesus yang terbesar itu juga. Oke adik-adik, selamat berjuang. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 1 ayat 13b. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13b. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, tolonglah kami untuk percaya juga kepadamu sebagai Juru Selamat jiwa kami, seperti para Rasul-Mu yang dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di
tolong anakmu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.